lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui langkah-langkah atau penyusunan RPP, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh RPP yang sudah saya buat. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, langkah pertama yang harus ada dalam RPP tersebut yaitu identitas dari RPP tersebut, yaitu satuan pendidikan. Sekolah yang saya gunakan di sini yaitu SMP Negeri 13 Lok Sumawe dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7 semester ganjil, materi pokok semua bersih hidup jadi nyaman. Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 2 minggu kali 6 jam pelajaran, ataupun dalam satu kali pertemuan bisa dikatakan dengan 40 menit dengan 2 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti atau KI. KI yang pertama yaitu tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua yaitu tentang menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI yang ketiga yaitu tentang memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian. Dan yang terakhir yaitu KI yang keempat, tentang mencoba, mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak yaitu tentang menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Selanjutnya yaitu B, kompetensi dasar atau KD. Nah, pada materi semua bersih hidup jadi nyaman ini terdapat 3 kompetensi dasar. Kompetensi intinya yang pertama itu tentang aspek spiritual, maka kompetensi dasarnya itu tentang menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Nah, kompetensi dasar yang kedua itu yaitu tentang memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kompetensi inti yang keempat, maka bunyi kompetensi dasarnya yaitu tentang mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya yaitu C, indikator pencapaian kompetensi atau biasa disebut dengan IPK. Karena di sini materi pokok yang saya gunakan ini tentang semua bersih hidup jadi nyaman, maka indikator pencapaian kompetensi yang saya gunakan yaitu yang pertama tentang menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dan menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dan mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya yaitu D, tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama yaitu materinya tentang diberi kesempatan untuk mengkaji tata cara bersuci. Materi yang kedua dari pertemuan pertama yaitu diberi kesempatan berdiskusi dan berlatih. Kemudian pada pertemuan yang kedua, materi yang pertamanya yaitu diberi kesempatan berdiskusi. Kemudian pada materi yang kedua, diberi kesempatan berlatih. Kemudian yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada pertemuan yang pertama yaitu tentang pengertian taharah, dan materi pada pertemuan yang pertama yang kedua yaitu tentang macam-macam hadas.
Dan pada pertemuan yang kedua, materi yang pertamanya yaitu tentang macam-macam najis. Dan materi yang kedua tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yaitu F, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama model pembelajarannya tentang contextual teaching and learning. Kemudian model pembelajaran yang kedua yang saya gunakan di sini yaitu direct instruction. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan si peserta didik. Kemudian G, yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang digunakan di sini yaitu yang pertama media yang digunakan yang pertama komputer ataupun laptop. Kemudian CD pembelajaran tata cara dari taharah ataupun bersuci. Kemudian LCD projector. Alat ataupun bahan dalam media pembelajaran ini yang digunakan yaitu tempat wudhu dan benda-benda untuk taharah. Kemudian yaitu H, sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini yang saya gunakan yaitu kitab Al-Qur'anul Karim dan terjemahnya. Kedua, buku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 Kemendikbud tahun 2017. Kemudian buku teks siswa PAI SMP kelas 7. Kemudian buku referensi yang relevan. Yang terakhir yaitu perpustakaan. Kemudian yang I yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, kegiatan pendahuluan pada pertemuan yang pertama yaitu yang pertama orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Selanjutnya, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang B, yaitu apersepsi. Nah, yaitu mengaitkan materi atau tema ataupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Kemudian mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu C, motivasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apabila materi ataupun tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dan dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, mengajukan pertanyaan. Kemudian yang D yaitu pemberian acuan. Yang pertama, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian memberikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Kemudian pembagian kelompok belajar. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yaitu penutup. Kemudian yaitu kegiatan pendahuluan pada pertemuan yang kedua yaitu sama seperti kegiatan pendahuluan pada pertemuan pertama. Kegiatan inti pada pertemuan yang kedua yaitu
guru menyampaikan gambaran teknis tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, peserta didik secara bergantian mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar atau tayamum dan wudhu sesuai dengan ketentuan dalam syariat, sedangkan peserta didik lainnya memperhatikan. Kemudian guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai yang terdapat dalam buku siswa. Kemudian guru diharapkan mampu membimbing peserta didik untuk menyebutkan contoh hadas kecil dan hadas besar dan cara membersihkannya serta contoh najis dan cara menyucikannya. Kemudian yang terakhir yaitu membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat tersebut di lingkungannya. Kemudian kegiatan penutup pada pertemuan yang kedua ini yaitu di bawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua, bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, akhir dari penyusunan langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu penilaian. Gimana penjelasan dari langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you for watching. Sampai jumpa.